Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisa Siva Alzina Yulianto dengan NPM 2010-6312-30068. Saya mewakili kelompok saya ingin membahas materi bab 5 yaitu input-output struktur diagram alir dari buku James Douglas. Anggota saya antara lain Wazistiana Utami, Adelia Nilam Cahya, Grace Trinita, Muhammad Nur Wahyudi, Nabila Maharani Mailan, Puput Ayu Wulandari, Tia Pramida Agustina, dan Zahira Halimatus Sopiah. Ketetapan dalam struktur input-output. Untuk memahami struktur input-output suatu diagram alir, kita menggambar BFD dari proses keseluruhan. Pemfokusan ini pada bahan mentah yang dimasukkan ke dalam sistem proses hingga menjadi suatu produk dan sampingan yang dibuang. Karena biaya bahan baku berkisar 33-85% dari total biaya pemrosesan, sehingga kita menghitung desain awal biaya sebelum penambahan biaya lainnya. Flowsheet alternatif. Hampir semua flowsheet memiliki dua struktur, seperti gambar 51.A dan B. Juga ada aturan praktis dalam desain proses, di mana lebih dari 99% dari material yang berguna. Untuk perhitungan desain awal kami menggunakan urutan argumen untuk meninjau bahwa aturan praktis ini setara dengan mengharuskan memulihkan dan mendaur ulang semua reaktan yang masih dapat diolah. Sehingga pada gambar 5.1a menunjukkan bahwa tidak ada reaktan yang meninggalkan sistem. Udara dan air merupakan reaktan dalam suatu proses yang harganya cukup murah. Dibandingkan dengan bahan organik, mungkin lebih murah membuangnya di aliran keluar daripada memulihkan dan mendaur ulangnya. Oleh karena itu, di situasi lain, reaktan telah habis saat proses terjadi, sehingga memiliki reaktan gas dan gas sisa atau produk sampingan gas yang dihasilkan oleh satu atau reaksi. Mendaur ulang reaktan gas dengan menghilangkan komponen gas inert dari proses tersebut. Untuk memisahkan campuran gas sangat mahal, sehingga beberapa reaktan dibiarkan dilepas dan mendaur ulang gas. Namun, teknologi pemisahan membran baru telah memangkas biaya pemisahan gas, sehingga daur ulang dan pembuangan gas tidak diperlukan. Gambar 5.1a, satu reaksi, dan B, recycle dan pelepasan utilitas. Gambar 5.1a dan B, adanya aliran daur ulang gas dan aliran pembersih menambah derajat kebebasan desain pada masalah desain, yaitu baik komposisi reaktan dari aliran pembersih atau reaktan gas bekas yang diumpankan ke proses menjadi variabel desain baru. Pemurnian feed. Pemurnian feed sebelum memasuki proses sama seperti merancang sistem pemurnian praproses. Sistem proses pemisahan diperlukan karena pada tahap prosedur sintesis dan analisis diperlukan sistem pemisahan yang berbeda untuk proses umpan yang bersih. Beberapa pedoman desain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Jika umpan tidak inert secara signifikan dengan jumlah keluaran, sehingga menyebabkan kerugian bahan baku untuk memulihkan produk yang terbawa, dan diperlukan tambahan proses pemisahan yang jauh lebih rumit. 2. Jika pemurnian umpan ada dalam umpan proses, sebagai dugaan awal ketidakmurnian. 3. Jika pemurnian umpan dalam aliran umpan proses, ketika produk buangan bercampur dengan produk utama, maka akan diproses melalui sistem pemisahan. 4. Jika pemurnian umpan berada dalam jumlah besar, maka akan dibuang, atau tidak ada kriteria kuantitatif yang tersedia untuk menunjukkan jika besar itu besar. 5. Jika pemurnian umpan hadir sebagai azeotrop reaktan, lebih baik tidak lakukan murnian. 6. Jika pemurnian umpan inert tetapi lebih mudah dipisahkan dari produk daripada umpan, lebih baik tidak dilakukan murnian. 7. Jika penguatan umpan adalah racun katalis, maka buanglah. 8. Jika kami tidak yakin bahwa keputusan kami benar, maka kami melampirkan ketetapan yang berlawanan sebagai alternatif proses. Perdagangan ekonomi untuk pemurnian umpan. Dalam memurnikan aliran umpan, sebelum diproses melibatkan trade-off ekonomi antara membangun sistem pemisahan praproses dan menambah biaya proses.
karena akan menangani peningkatan laju alir bahan inert. Sehingga jumlah bahan inert yang ada akan masuk dan keluar dari proses dan berdampak besar pada biaya pemrosesan. Pengembalian atau mendaur ulang produk. Reaksi untuk menghasilkan bensin dari toluen tambah H menjadi bensin plus CH4. 2 benzen menjadi difenil plus H2. Karena reaksi kedua adalah reversible, kita dapat mendaur ulang difenil kembali ke reaktor untuk didaur ulang sampai akhirnya akan terurai untuk membentuk benzen dan sama seperti benzen memproduksi difenol. Daur ulang dan pembersihan gas. Jika kita memilih reaktan ringan dan umpan dari limbah ringan atau limbah produk ringan yang dihasilkan oleh suatu reaksi, merupakan proses daur ulang gas dan aliran pembersihan, yaitu daur ulang reaktan dan membersihkan satu atau lebih komponen dari proses tersebut. Kapanpun reaktan ringan dan baik pengotor umpan ringan atau produk sampingan ringan mendidih lebih rendah dari propilena 55 derajat Fahrenheit atau minus 48 derajat Celcius. Gunakan aliran daur ulang dan pemurnian gas. Jangan memulihkan dan mendaur ulang beberapa reaktan dari beberapa bahan, seperti udara dan air. Jauh lebih berharga daripada bahan organik, sehingga tidak harus memulihkan dan mendaur ulang sejumlah komponen. Karena dapat memasukkan mereka ke dalam proses, sehingga mereka akan benar-benar dikonversi, dan mengutamakan reaktan yang lebih berharga untuk dikonversi. Jumlah aliran produk. Untuk menentukan jumlah aliran produk yang akan keluar dari proses, langkah pertama kita adalah membuat daftar semua komponen yang diharapkan keluar dari reaktor. Daftar komponen ini biasanya mencakup semua komponen dalam aliran umpan dan semua reaktan produk yang muncul di setiap reaksi. Untuk setiap komponen dalam memesan komponen berdasarkan titik didih normalnya. Solusi larutan aliran produk adalah 1. A plus B limbah. Jangan pisahkan lalu campurkan di saluran pembuangan. 2. D plus E. Bahan bakar jangan dipisahkan. 3. Produk utama ke penyimpangan untuk dijual. 4. Produk sampingan I yang berharga ke penyimpangan untuk dijual. 5. C. Bahan bakar. C harus dipisahkan dari D dan E untuk memulihkan komponen F, G, H, dan I. Jadi, perlakukan C sebagai aliran produk terpisah. Difenil adalah reversible oleh produk. Untuk contoh ini, kami menghapus dari proses dan menggunakannya sebagai bagian dari pasukan bahan bakar. Kode tujuan ini juga diberikan dalam tabel berikut. Oleh karena itu, ada 3 aliran produk. Proses pemurnian membentuk H dan CH. Aliran produk utama yang mengandung benzen dan aliran produk sampingan berbahan bakar yang mengandung difenil. Dengan flowsheet diberikan dalam gambar berikut. Evaluasi flowsheet. Misalnya dalam proses HDA, mungkin ada beberapa kotoran lain dalam aliran umpan hidrogen dan toluen. Kami mencoba untuk mengidentifikasi ketidakmurnian ini dengan mempertimbangkan sumber toluen dan mencari di mana mereka akan keluar dari proses. Selanjutnya, kita mempertimbangkan kemungkinan reaksi samping, seperti proses pembentukan terfenil, dan memastikan meninggalkan proses atau dapat didaur ulang. Bahkan, sejumlah kecil komponen diumpankan ke loop daur ulang dan tidak dihapus. Prosesnya tidak dapat dioperasikan. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum. Variabel desain secara keseluruhan saldo material dan biaya stream. Untuk menghitung saldo material proses secara keseluruhan dan biaya stream, pertama kita menilai apakah definisi masalah sudah lengkap atau ada derajat kebebasan yang harus ditentukan untuk menghitung keseimbangan material. Secara umum, definisi malah belum lengkap. Oleh karena itu, biasanya tidak mungkin untuk mengembangkan satu set keseimbangan material yang unik untuk satu proses. Variabel desain. Variabel yang dipilih untuk melengkapi definisi masalah desain adalah derajat kebebasan. Untuk reaksi kompleks, biasanya dimungkinkan untuk menghubungkan distribusi produk yang diukur di laboratorium kimia sebagai fungsi dari konversi reaktan. Pembatas rasio mol reaktan
suhu reaktor, dan atau tekanan reaktor. Neraca material keseluruhan. Biasanya untuk mengembangkan ekspresi keseimbangan material secara keseluruhan dalam hal variabel desain tanpa mempertimbangkan aliran daur ulang. Prosedur neraca material. Untuk mengembangkan keseimbangan material secara keseluruhan, untuk pabrik produk tunggal, kami mulai dengan laju produksi yang diberikan. Dari laju produksi, reaksi, stokiometri, dan biasanya korelasi untuk distribusi produk. Hitung semua aliran produk sampingan dan kebutuhan bahan baku sebagai fungsi dari variabel desain yang muncul dalam korelasi distribusi produk. Mengetahui komposisi pengotor dari aliran umpan, kami menghitung aliran masuk dan kemudian aliran keluar dari bahan inert. Untuk aliran umpan, di mana reaktan terlebih dahulu diumpankan dan tidak diperoleh kembali dan didaur ulang, atau aliran umpan, di mana reaktan keluar melalui aliran daur ulang dan pembersihan gas. Kita menentukan jumlah reaktan berlebih yang hilang dari proses. Kemudian, kita dapat aliran masuk dan keluar dari setiap kotoran dari komposisi aliran umpan ini. Selektivitas dan reaksi stokiometri. Kami mendefinisikan selektivitas S sebagai fraksi toluen yang diubah dalam reaktor yang sesuai dengan aliran benzen di outlet reaktor. Juga kami memulihkan dan menghapus semua benzen ini. Oleh karena itu, untuk produksi Pb per mol per jam, toluen yang diumpankan ke proses FET haruslah FET sama dengan PV per S. Juga dari stokiometri, persamaan 5.1-3, jumlah metana yang dihasilkan PR CH4. PR CH4 sama dengan PV per S. Jika fraksi S toluen diubah menjadi benzen, fraksi I sampai S harus hilang menjadi difenil. Akan tetapi, dari stokiometri persamaan 5.1-3, jumlah difenil PD yang dihasilkan haruslah PP sama dengan FFT I sampai S per 2 sama dengan PB per S dikali I sampai S per 2. Daur ulang dan purge. Stokiometri juga menunjukkan jumlah H2 yang dibutuhkan untuk reaksi. Jika kita memberikan makan hidrogen dalam jumlah berlebih, Fe, ke dalam proses, hidrogen ini akan pergi dengan aliran pembersih. Jadi, jumlah total hidrogen yang diumpankan ke proses adalah Fs ditambah Pb per 2S, 1 tambah S sama dengan YFHFG. Demikian pula laju aliran metana yang keluar dari proses adalah jumlah metana yang masuk ke proses. 1 sampai YFHFG ditambah jumlah metana yang dihasilkan oleh reaksi, yaitu PCH4 sama dengan 1 dikurang YFH FG ditambah PB per S. Laju aliran pembersih total PG kemudian akan menjadi H2 berlebih. Fe ditambah total metana PCH4 atau PG sama dengan Fe ditambah 1 dikurang YFH Fg ditambah PB per S. Daripada menggunakan kelebihan umpan hidrogen Fs sebagai variabel desain, kami biasanya menggunakan komposisi pembersih reaktan YPH, di mana YPH sama dengan Fe per Pg. Komposisi pembersih dibatasi antara 0 dan kesatuan, bergantung pada komposisi umpan dan terkadang pada konversinya. Saldo material sejauh reaksi. Hal ini menjadi praktik umum untuk mendeskripsikan kalkulasi keseimbangan material dalam kaitannya dengan sejauh mana reaksi 1 mol luas pecahan reaksi. Jadi untuk proses HDA, kita akan mengatakan bahwa 1 mol per jam toluen bereaksi dengan 1 mol H2 menghasilkan 1 mol benzen ditambahkan 1 mol CH4. Juga 2 mol benzen menghasilkan 2 mol difenil ditambah 2 mol hidrogen. Kemudian, kami menggabungkan pernyataan ini untuk mengatakan itu. Kita dapat menggeneralisasi bahwa jumlah mol per jam komponen apapun diberikan oleh Ni sama dengan Ni ditambah Fij, di mana Fo adalah koefisien stokiometri yang positif untuk produk dan negatif untuk reaktan. Biasanya untuk keperluan kalkulasi
desain awal tidak ada produk yang dimasukkan ke proses. NJ sama dengan 0. Dan tidak ada reaktan yang dibiarkan keluar. NJ sama dengan 0. Pengalaman menunjukkan bahwa biasanya mungkin untuk mengkorelasi sejauh mana reaksi terhadap konversi perlintasan reaktan pembatas, meskipun dalam beberapa kasus rasio molar reaktan, suhu reaktor, dan atau tekanan reaktor harus dimasukkan dalam korelasi. Extent versus selektivitas. Untuk kasus hanya dua reaksi, seringkali lebih sederhana untuk mendeskripsikan distribusi produk dalam kaitannya dengan selektivitas. Selektivitas dapat dijelaskan dalam beberapa cara, seperti produk komponen yang diinginkan dibagi dengan jumlah reaktan pembatas yang dikonversi, atau produk komponen yang diinginkan dibagi dengan produksi komponen yang tidak diinginkan. Penting untuk memastikan bahwa definisi selektivitas yang dilaporkan oleh ahli kimia dalam literatur didefinisikan dengan jelas, tetapi itu adalah masalah sederhana untuk mengubah dari satu definisi ke definisi yang lainnya. Tabel aliran merupakan praktik umum untuk melaporkan penghitungan keseimbangan material dalam bentuk tabel arus. Artinya, aliran diberi nomor pada lembar aliran dan kemudian sebuah tabel disiapkan dengan memberikan arus komponen di masing-masing aliran. Biaya streaming, potensi ekonomi, karena nilai terbaik dari variabel desain bergantung pada ekonomi proses. Kami ingin menghitung biaya aliran, yaitu biaya semua bahan mentah dan aliran produk dalam kaitannya dengan variabel desain. Biasanya, kami menggabungkan biaya-biaya ini menjadi satu istilah, yang kami sebut potensi ekonomi atau EP. Kami mendefinisikan potensi ekonomi pada level 2 sebagai EP2 sama dengan nilai produk ditambah nilai produk samping dikurang biaya bahan baku. Untuk contoh HDA adalah EP sama dengan nilai benzen ditambah nilai bahan bakar divinil ditambah bahan bakar nilai pembersih dikurang biaya toluen dikurang biaya gas rias. Potensi ekonomi adalah keuntungan tahunan yang dapat kita peroleh jika kita tidak perlu membayar apapun untuk biaya modal atau biaya utilitas. Tentu saja jika potensi ekonominya negatif, yaitu bahan baku bernilai lebih dari produk dan produk sampingan, maka kami ingin menghentikan proyek desain, mencari sumber bahan baku yang lebih murah, atau mencari bahan kimia lain yang menggunakan bahan baku lebih murah. Alternatif proses. Dalam pengembangan desain kami untuk proses HDA, kami membuat keputusan 1 untuk tidak memurnikan aliran umpan hidrogen, 2 untuk menghilangkan divinil dari proses, dan 3 untuk menggunakan daur ulang gas dan aliran pembersihan. Jika kami mengubah salah satu keputusan ini, kami menghasilkan alternatif proses. Membuat daftar alternatif ini selalu merupakan praktik yang baik. Evaluasi alternatif. Kami dapat mencoba untuk secara bersamaan mengembangkan desain yang sesuai dengan setiap alternatif proses. Namun, jika kita ingat bahwa kurang dari 1% ide untuk desain baru yang pernah dikomersilkan, tujuan awal kita seharusnya adalah menghilangkan dengan upaya sesedikit mungkin proyek yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, kami lebih memilih untuk menyelesaikan desain untuk satu alternatif secepat mungkin sebelum kami mempertimbangkan alternatif lain. Karena kita mungkin menemui beberapa faktor itu akan membuat semua alternatif menjadi tidak menguntungkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.